Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita alhamdulillah bertemu di kuliah perdana dengan mata kuliah ilmu fikih. Seperti kita ketahui bahwa berawal dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa rukun agama itu ada 3. Jibril mengetes Rasulullah, apa itu tentang iman? Rasul menjawab, iman adalah beriman kepada Allah, kepada para rasul, malaikat dan hari akhir. Kemudian apa itu Islam? Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, berpuasa dan berhaji. Kemudian yang terakhir bertanya tentang ihsan. Pembahasan tentang keimanan dibahas dalam kajian ilmu kalam, ilmu tauhid atau teologi. Pembahasan tentang Islam dalam hadis yang dimaksud adalah mengenai syariat dan dibahas dalam disiplin ilmu fikih. Kemudian ihsan dibahas dalam disiplin ilmu tasawuf. Sesungguhnya istilah fikih itu merupakan suatu kehati-hatian dari para ulama. Mengapa hukum Islam disebut dengan fikih, tidak dengan al-ahkamu al-islamiyah misalkan, hukum-hukum dalam Islam, tidak, tapi al-fiqhu. Karena al-fiqhu secara bahasa artinya adalah al-fahmu. Hukum Islam disebut fikih, yakni dekat dengan kaitannya secara etimologi, yaitu al-fahmu, adalah kesimpulan-kesimpulan tentang hukum Islam yang didasarkan pada pemahaman para ulama. Ketawaduan para ulama, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah yang melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat hukum atau fikih, maka mereka namai saja sebagai fikih. Pemahaman para ulama dalam masalah-masalah hukum dari Al-Quran dan Sunnah yang didasarkan pada Quran dan Sunnah. Jadi tidak keren-kerenan misalkan al-ahkam al-islamiyah, tidak demikian, karena mereka khawatir seperti yang disinggung oleh Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Jangan berani-berani bilang ini halal ini haram, mengatasnamakan Allah, menurut Allah, padahal apa yang dimaksudkan oleh Allah belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah, belum tentu apa yang dikatakan oleh para ulama. Jadi ketawaduannya itu mereka menyebutnya sebagai al-fiqhu, yakni apa yang mereka pahami. Kendati pun demikian, tapi dalam istilah barat atau orang barat menyebutnya bahwa al-fiqhu itu adalah Islamic law atau Islamic jurisprudensi, hukum-hukum Islam. Baiklah, secara etimologi bahwa al-fiqhu ini adalah al-fahmu, paham. Kalau saudara-saudara pernah belajar ilmu tasrif, Syekh Wahbah Juwaili misalkan di sini menukil faqiha yafqahu ka'alima ya'lam.
faqiha yafqahu fakhan, faqiha yafqahu fakhan, atau fikhan, faqiha yafqahu fikhan, ya, alima ya'lamu ilman, faqiha yafqahu fikhan, alima ya'lamu ilman, artinya memahami secara mutlak. Fikih disebutkan di Quran di beberapa ayat, misalkan dalam surah Hud ayat 91, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul, ada kata-kata nafqahu. Kemudian misalkan dalam surah An-Nisa ayat ke-78, fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa, ada kata-kata yafqahun. Mengapa, terjemahnya, mengapa kaum-kaum ini nyaris tidak memahami pembicaraan. Jadi al-fiqhu itu adalah paham. Nah, kemudian juga di dalam ayat lain, balaula nafaro min kulli firqatin minhum liyatafaqqahu fiddin. Ada kata-kata tafaqqahu yang kemudian menjadi tafaqquh. Masih satu akar kata, berasal dari satu akar kata yang sama dengan al-fiqh, artinya memahami. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas dalam doa yang sangat populer, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma, ya Allah, faqihhu, faqqaha yufaqihu tafqihan. Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah, berikanlah dia pemahaman di dalam agama. Nah, kemudian kita melihat sejarah fikih, bahwa fikih tentunya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disiplin ilmu-ilmu lain seperti ilmu-ilmu tafsir, juga ilmu kalam, tasawuf, juga semuanya berasal dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di waktu itu tidak terbukukan. Berabad-abad kemudian, bertahun-tahun kemudian, kaum muslimin membukukan fikih. Bahkan populernya dalam mazhab Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, populer 4 mazhab fikih. Mazhab Abu Hanifah yang pertama, kemudian mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karakteristiknya berbeda-beda karena tadi apa yang disebut dengan al-fahmu, al-fiqhu itu paham. Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ahli hukum Islam atau seorang faqih yang konon beliau itu kuat di dalam menggunakan logikanya, sehingga mazhab Abu Hanifah fikihnya itu disebut sebagai madhabul aro, katanya, kata sebagian, mazhab logika. Kemudian Imam Malik yang tinggal di Madinah, beliau dekat dengan para tabi'in, beliau dekat dengan amaliyah ahlul Madinah yang rentang waktunya belum jauh dengan masa sahabat dengan zaman Rasulullah. Rasulullah wafat, kemudian para sahabat. Nah, setelah para sahabat, para tabi'in, nah di sana Imam Malik beliau itu hidup. Sehingga amaliyah ahlul Madinah, apa yang dilakukan oleh orang Madinah dalam fikih Imam Malik ini bisa menjadi rujukan hukum, bisa menjadi rujukan fikih. Maka mazhab Imam Malik ini dikenal sebagai mazhab hadis karena
Di Madinah itu pusatnya hadis. Kemudian ada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ini karena beliau berawal berguru dari Imam Malik, tentu beliau banyak menyerap dari Imam Malik, terutama beliau menghafal kitab hadis Imam Malik yaitu Al-Muwatta dalam waktu yang relatif singkat. Tapi beliau tidak puas di situ. Beliau pergi ke muridnya Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf. Sehingga mazhab Syafi'i ini merupakan kombinasi dari ketradisionalan mazhab Imam Malik yang sangat kental dengan hadis, kemudian yang kedua kombinasi dari mazhab Abu Hanifah yang terkenal dengan logikanya. Nah, kemudian murid dari Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berguru kepada Imam Syafi'i, namun kemudian beliau membangun mazhabnya sendiri sehingga terkenal sebagai mazhab Hanbali. Dan masih ada mazhab lain, misalkan mazhab Daud Az-Zahiri, kemudian juga ada mazhab Ats-Tsauri. Cuman saja seperti mazhab Ats-Tsauri tidak tadwin, tidak terbukukan. Jadi literasinya, kitab-kitabnya tidak sampai kepada kita. Saudara-saudara sekalian, baiklah kita lanjutkan definisi dari ilmu fikih ini apa. Saya di sini membuka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dari Syekh Wahbah Zuhaili. Menurut Abu Hanifah bahwa fikih itu adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha, amalan, begitu. Ma'rifatun nafsi, pengetahuan seseorang, malaha, terhadap apa yang menjadi hak dia, wa ma'alaiha, dan apa yang menjadi kewajibannya, amalan dalam bentuk amaliyah. Nah, Imam Abu Hanifah pada awalnya beliau hanya mendefinisikan ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha, pengetahuan seseorang tentang apa yang hak baginya dan apa yang menjadi kewajiban baginya, hanya itu saja, tidak ada amalan, tidak dalam bentuk perbuatan. Maka definisi yang diungkapkan oleh Abu Hanifah pada awalnya tanpa menggunakan amalan, karena fikih itu harus amal berupa perbuatan lahiriah. Abu Hanifah tidak mencantumkan amalan, tidak mencantumkan amaliyah. Nah, maka dengan demikian pada awalnya fikih itu adalah sesuatu hal yang cakupannya lebih luas, tidak sekedar masalah hukum. Katanya termasuk masalah i'tiqad, kemudian juga masalah tasawuf, dan termasuk amaliyah seperti sholat dan saum, puasa, berhaji. Itu semuanya adalah fikih pada awalnya, dan ini disebut sebagai al-fiqhul akbaru, fikih dalam skala yang luas. Dan ini definisi fikih katanya yang populer di zaman Abu Hanifah. Jadi masalah tasawuf, masalah keyakinan pun, masalah akidah itu zaman Abu Hanifah masih disebut sebagai fikih. Nah, namun kemudian menjadi tidak begitu luas, tidak begitu luas seperti di zaman Abu Hanifah. Di kemudian waktu maksud dari fikih itu menjadi menyempit, yaitu masalah-masalah al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum yang bersifat lahiriah, bersifat praktis yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian kita lihat definisi fikih menurut Imam Asy-Syafi'i.
yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyah yang bersifat praktis, yang bersifat amali, perbuatan, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Insya Allah nanti akan saya share tulisan ini. Ini bersumber dari Syarah Jam'ul Jawami karya Al-Mahalli. Maksud dari definisi-definisi Imam Syafi'i kalau kita rinci, ketika beliau menyebutkan al-ahkam, maksudnya adalah matlubus syari al-hakim. Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dari Allah kepada makhluknya, kepada hambanya. Kemudian asyariyah itu artinya adalah al-makhudah minasyar'i, yakni bersifat syariat. Sehingga hukum akal tidak masuk kalau disebutkan dengan disebutkannya asyariyah. Kemudian al-amaliyah itu yakni perbuatan. Ada yang perbuatan amaliyah qalbiyah, batin, seperti niat, atau mimma yumarsu al-insan mithlul qiraah was shalat, atau perbuatan-perbuatan manusia seperti membaca Quran, sholat, dan sebagainya. Sebab amaliyah ini tidak sekedar amaliyah lahiriah, tetapi juga ada batiniah, yaitu terutama niat. Sehingga Imam Syafi'i memasukkan hadis innamal amalu binniyat itu, kata beliau, yadkhulu fi sab'ina baban minal ilmi. Itu mencakup dari semua disiplin ilmu, terutama ilmu fikih. Hingga dalam mazhab Syafi'i wudu saja rukunnya ada niat, sholat ada niat. Dalam mazhab lain wudu itu tidak ada rukun niat. Nah demikian. Kita lanjutkan. Kemudian ada yang disebut dengan dalam definisi tadi min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Maksudnya adalah dalil-dalil yang didasarkan kepada Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma', kesepakatan kaum muslimin yang diwakili oleh para ulamanya terutama, kemudian kias. Kias itu adalah analogi, perumpamaan saja. Kita kasih contoh, kalau Quran sudah jelas lah, sunnah sudah jelas, kemudian ijma juga kesepakatan kaum muslimin. Kalau kias ini analogi, misalkan analogi itu ya tentu menyamakan sesuatu yang ada di Quran. Maksud kias di sini, misalkan tentang ganja, apakah ganja itu haram atau tidak? Kalau dicari ayat yang menerangkan ganja di Quran, di sunnah tidak akan ditemukan sampai kapanpun, karena tidak ada. Lantas mengapa ganja haram? Maka ini menggunakan kias. Diambil suatu hal yang ada di Quran yang ada kesamaannya dengan ganja. Di Quran yang sama dengan ganja itu adalah al-khamr. Khamr itu minuman arak yang memabukkan. Khamr memabukkan, maka lihat ganja pun memabukkan, maka tinggal menyamakan ganja dengan khamr. Jadi ganja itu haram. Nah kemudian fikih Islam ini atau fikih atau hukum Islam ini memiliki banyak keistimewaan, seperti dikatakan oleh Ahmad Amin dalam Fajrul Islamnya. Ahmad Amin itu seorang intelektual India. Beliau punya karya tulis Fajrul Islam, kemudian Duhul Islam, Duha Islam itu.
Kemudian ada juga Zuhrul Islam, zuhurnya Islam, yang ditulis oleh beliau itu berdasarkan rentang sejarah. Fajrul Islam, awal Islam, berarti di sebagaimana waktu fajar. Kemudian Duhul Islam, duha, di waktu duha sebagaimana kondisi di waktu duha. Dan ada Zuhrul Islam. Kata Ahmad Amin, setidaknya ada dua yang menjadi keistimewaan dari hukum Islam ini. Pertama, asasuhu al-wahyu al-ilahi. Pondasinya adalah wahyu ilahiyah. Quran dan sunnah Nabi itu hakikatnya adalah Quran, sunnah pun juga hakikatnya adalah wahyu ilahiyah. Kemudian yang kedua, sumuluhu kullamutatallibatil hayati, mencakup, memenuhi segala tuntutan-tuntutan dalam hidup. Karena sangat detail sekali, sehingga ada seorang orientalis seperti Gibb mengatakan bahwa hukum Islam itu sangat lengkap, mulai hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Hal yang besar tentang pidana, tentang kejahatan, tentang ekonomi dan sebagainya, ada bimbingan-bimbingannya dalam fikih. Hal yang kecil pun juga, kita masuk WC harus terlebih dahulu kaki kiri membaca apa, kemudian di WC jangan melakukan apa, itu adalah bagian dari fikih. Dan itu yang dimaksud dengan mutatallibatul hayat, tuntutan-tuntutan yang dibutuhkan oleh manusia, peraturan-peraturannya ada dalam Islam. Hanya saja kita harus mengkaji dengan sebaik-baiknya, harus mengikuti pola-pola yang dilakukan oleh ulama. Kalau pendapat seseorang walaupun didasarkan pada Quran dan Sunnah, maka itu adalah fikih. Hanya pemahaman dia, belum tentu mewakili atau benar-benar berdasarkan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak ada klaim bahwa saya berdasarkan syariat sementara yang lain di luar syariat, sehingga harus ditobutkan misalkan. Tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya, pembagian fikih menurut ulama Syafi'iyah bahwa ada 4 katanya. Imma anta ta'allaqa bi amril akhirah wa hiya ibadat. Ada yang kaitannya dengan urusan-urusan akhirat, yaitu fikih ibadat. Yang kedua, bi amri dunya, imma anta ta'allaqa bi baqa'i syahsi wa hiya al muamalat. Yang kedua masalah dunia, mengatur masalah duniawi yang terkait dengan masalah hak-hak seseorang. Ini disebut sebagai fikih muamalah. Kemudian yang ketiga ada fikih munakahat, fikih pernikahan. Kemudian yang keempat adalah fikih hukubat, yaitu hukuman-hukuman. Misalkan seseorang mencuri harus seperti apa itu, seseorang berzina harus bagaimana hukumannya. Nah, ini dibahas dalam ilmu fikih. Kalau tidak dibahas, kita tidak tahu, kita bisa salah di dalam amaliyah kehidupan yang islami, atau bisa punya persepsi yang tidak benar tentang syariah. Misalkan ketika ada di antara kita yang punya komitmen untuk menegakkan masalah hukuman pencurian misalkan, yaitu dipotong tangannya, tiba-tiba ada yang mencuri seekor ayam, harga ayamnya 150.000. Wah, ada yang berseloroh, wah kalau begitu mah tuh mengerikan, mencuri ayam harus dipotong tangan. Oh, enggak seperti itu, ada batasannya. Jumlah pencuriannya seperti apa, sebesar apa jumlah pencuriannya. Kalau mencuri seekor ayam, mencuri sendal jepit dari masjid, itu tidak bisa karena hukuman seperti itu. Jadi untuk pertemuan perdana sementara kita sekilas membahas tentang
pengantar dari ilmu fikih ini, sekali lagi bahwa ilmu fikih itu atau fikih itu sendiri adalah bagian dari rukun agama pada hakikatnya, di mana rukun agama yang pertama adalah masalah iman, yakni masalah keyakinan dan dibahas dalam teologi. Kemudian yang kedua, al-Islam dibahas di dalam ilmu fikih, ilmu-ilmu syariat. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, dibahas dalam tasawuf atau ilmu akhlak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya yang tengah-tengah melanda dunia ini. Terima kasih. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.